Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu kristal raksasa di langit-langit ballroom Hotel Grand Kencana berkilauan, memantulkan sinarnya ke ratusan pasang mata yang terfokus pada panggung utama. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga lili yang menghias setiap sudut ruangan, menciptakan atmosfer kemewahan dan keanggunan. Ini adalah malam puncak perayaan ulang tahun ke-10 Global Media, perusahaan yang didirikan dan dibangun oleh Rio Prasetya, suami Maya, dengan kerja keras dan tak lupa, dukungan penuh darinya. Maya berdiri di samping Rio, anggun dalam balutan gaun malam rancangan desainer ternama, berwarna emerald green yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Senyumnya merekah, meskipun ada sedikit kecemasan yang bersembunyi di balik sorot matanya. Hari ini adalah hari penting bagi Rio, dan ia selalu berusaha tampil sempurna di sisinya. 10 tahun pernikahan, 10 tahun mendukung ambisi suaminya, 10 tahun berbagi suka dan duka. Mereka adalah pasangan ideal di mata publik, simbol kesuksesan dan keharmonisan. Rio, dengan setelan tuxedo hitamnya yang pas, tampak gagah, sesekali melirik Maya dengan senyum tipis yang terasa sedikit hambar belakangan ini. Acara telah berjalan lancar. Pidato-pidato pujian silih berganti, proyeksi keuntungan dibeberkan, dan tepuk tangan riuh tak henti-hentinya menggema. Saat Rio meraih mikrofon untuk menyampaikan pidato penutupnya, tepuk tangan kembali meledak, lebih meriah dari sebelumnya. Maya menatap suaminya dengan bangga. Ia tahu betapa Rio bekerja keras untuk mencapai semua ini. Ia ingat malam-malam tanpa tidur saat Rio merintis usaha ini dari nol. Ia ingat saat ia harus menjual perhiasan warisan ibunya demi membantu Rio di masa-masa sulit. Setiap kesuksesan Rio adalah juga kesuksesannya. Selamat malam, para kolega, mitra bisnis, dan tamu undangan yang saya hormati. Suara bariton Rio mengalun, memenuhi ruangan. 10 tahun yang lalu, Global Media hanyalah sebuah mimpi. Hari ini, berkat kerja keras kita semua, mimpi itu menjadi kenyataan yang megah. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Rio melanjutkan pidatonya, menyebutkan satu persatu nama-nama penting yang berkontribusi. Maya menunggu namanya disebut, seperti biasa. Rio selalu mengakhiri pidatonya dengan pujian tulus untuknya, istri yang selalu mendukungnya. Itu adalah tradisi mereka, penegasan di depan publik tentang ikatan mereka. Namun, malam ini berbeda. Rio berhenti sejenak, menoleh ke arah Maya yang masih tersenyum. Senyumnya tidak membalas, melainkan berubah menjadi seringai tipis, hampir tak terlihat. Mata Rio yang biasanya hangat, kini memancarkan sesuatu yang asing, dingin, dan penuh perhitungan. Maya merasakan firasat buruk yang merayap di punggungnya, memadamkan kegembiraan yang baru saja ia rasakan. Dan di malam yang spesial ini, Rio melanjutkan, suaranya sedikit lebih keras, nadanya berubah. Ada satu pengumuman penting yang harus saya sampaikan kepada Anda sekalian. Para tamu saling berbisik, penasaran. Maya mengerutkan kening. Pengumuman apa? Rio tidak pernah memberitahunya tentang pengumuman khusus. Pengumuman ini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari Anda, tapi ini adalah keputusan yang telah saya pertimbangkan masak-masak. Rio menatap lurus ke arah Maya, sorot matanya menusuk. Mulai malam ini, pernikahan saya dengan Maya dinyatakan berakhir. Dunia Maya runtuh. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu godam. Berakhir? Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada perselisihan sengit. Hanya kebisuan dan jarak yang perlahan terbentuk selama beberapa bulan terakhir. Ia pikir itu hanya fase biasa dalam pernikahan. Tapi ini adalah kehancuran. Ballroom yang tadinya ramai mendadak sunyi senyap. Bisikan-bisikan berhenti, digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga. Semua mata beralih dari Rio ke Maya, menatapnya dengan campuran keterkejutan, belas kasihan, dan rasa ingin tahu yang kejam. Wajah Maya memucat pasi. Kakinya terasa lemas, seolah lantai di bawahnya tiba-tiba menghilang. Gaun emerald green yang tadinya memancarkan kemewahan, kini terasa seperti kain kafan yang melilitnya. Rio tidak berhenti di situ. Dengan senyum yang semakin melebar, senyum yang kini tampak mengerikan di mata Maya, ia melanjutkan. Dan untuk melengkapi kebahagiaan saya yang baru, izinkan saya memperkenalkan wanita yang akan mendampingi saya mulai sekarang. Dari samping panggung, seorang wanita muncul. Rambut pirang panjangnya berkilauan di bawah cahaya lampu, gaun merah menyala yang dikenakannya seolah berteriak mencari perhatian. Dia berjalan dengan langkah percaya diri, senyum angkuh terukir di bibirnya. Sarah. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Sarah adalah sekretaris pribadi Rio, wanita yang pernah Maya curigai tapi selalu ditepis oleh Rio dengan dalih profesionalisme.
Wanita yang pernah Maya tegur karena terlalu sering mengenakan baju yang memperlihatkan lekuk tubuhnya di kantor, dan Rio membela dengan mengatakan Maya terlalu pencemburu. Sarah melangkah mendekat, menggandeng lengan Rio dengan posesif. Mata Sarah menatap lurus ke arah Maya, dan di sanalah, di mata itu, Maya melihatnya, tawa mengejek yang terang-terangan. Tawa yang seolah mengatakan, "Kau sudah kalah, bodoh." Tawa yang merayakan kehancuran Maya. Seolah ditampar berkali-kali, Maya tidak bisa bernapas. Rasa malu, pengkhianatan, dan kemarahan membuncah dalam dirinya, panas membakar setiap sel tubuhnya. Seluruh keberadaannya berteriak dalam diam. Ia ingin berteriak, ingin memaki, ingin lari, tapi tubuhnya terpaku. Ia hanya bisa berdiri di sana, di panggung penghinaan ini, menjadi tontonan bagi semua orang. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih kejam. Astaga, Rio benar-benar tega. Kasihan sekali Maya, dipermalukan di depan umum. Lihatlah Sarah, dia tidak tahu malu. Tapi di antara bisikan-bisikan itu, Maya menangkap pandangan-pandangan meremehkan, senyum-senyum simpul dari beberapa wanita sosialita yang selama ini iri padanya. Mereka menikmati kehancurannya. Air mata Maya mulai menggenang, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya menangis. Tidak di sini, tidak sekarang. Harga dirinya sudah terkoyak. Tapi ia tidak akan membiarkan martabatnya terinjak lebih jauh. Rio, seolah tak peduli dengan badai emosi yang menerpa Maya, tersenyum bangga pada Sarah. Sarah adalah inspirasiku yang baru, katanya, suaranya dipenuhi kekaguman yang dulu hanya Maya dapatkan. Dengan dia di sisiku, global media akan mencapai puncak yang lebih tinggi lagi. Para tamu kini berbisik lebih lantang. Bahkan beberapa fotografer mulai mengarahkan lensa mereka ke arah Maya, mengabadikan momen pahit kehancurannya. Lampu kilat menyambar, seolah menambahkan luka pada hati yang sudah remuk. Rio dan Sarah berpose bersama, memamerkan kebahagiaan baru mereka di atas reruntuhan kebahagiaan Maya. Maya merasakan dadanya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik. Ia mencengkeram erat gaunnya, kuku-kukunya menusuk kulit tangannya, berusaha mencari pegangan pada kenyataan yang tiba-tiba bergeser. Selama ini, hidupnya adalah sebuah lukisan sempurna. Rio adalah warna utamanya, masa depan mereka adalah kanvasnya. Kini, Rio telah mengambil warna itu, merobek kanvasnya, dan meludahinya di depan mata semua orang. Kepalanya berputar, seolah ia bisa pingsan kapan saja. Tapi di tengah kekacauan pikiran dan perasaannya, di tengah rasa sakit yang luar biasa, seberkas cahaya gelap muncul. Bukan cahaya harapan, melainkan api. Api yang membara, dipicu oleh rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan. Api itu melahap habis semua kebaikan dan kelembutan yang tersisa dalam dirinya. Pagi setelah malam bencana itu, Maya terbangun dengan kepala berdenyut dan hati yang terasa kosong. Kamar tidur utama yang luas di penthouse mewah mereka, yang dulu adalah sarang kebahagiaan, kini terasa dingin dan asing. Cahaya matahari pagi yang seharusnya membawa keceriaan, justru menembus jendela dengan kejam, menerangi kehampaan yang terasa begitu nyata. Gaun emerald green yang semalam membalutnya dengan kemewahan, tergeletak di lantai, kusut seperti kehidupannya kini. Maya tidak menangis lagi. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh mati rasa yang menakutkan dan kemarahan yang membara di bawah permukaan. Ia bangkit dari tempat tidur, tubuhnya terasa berat seperti timah. Setiap langkah terasa seperti membawa beban bertonton. Ia berjalan ke jendela, menatap pemandangan kota Jakarta yang membentang luas di bawah. Dulu, pemandangan itu adalah simbol pencapaian mereka, sebuah mahakarya yang dibangun berdua. Kini, itu adalah lukisan ironi yang kejam. Rio tidak ada di sana. Tempat tidur di sampingnya dingin, menandakan ia sudah lama pergi. Tidak ada pesan, tidak ada kata perpisahan. Hanya kebisuan yang mematikan. Pengumuman publik semalam sudah cukup baginya. Ia telah menceraikan Maya di depan ratusan orang, dengan Sarah di sampingnya, tertawa mengejek. Rio tidak butuh lagi percakapan pribadi. Ia telah melakukan pekerjaannya, menghancurkan Maya tanpa ampun. Telepon Maya berdering tanpa henti. Notifikasi berita masuk bertubi-tubi, semuanya tentang perceraian Rio Prasetya dan skandal, pelakor, yang menggemparkan. Wajah Maya terpampang di mana-mana, selalu dengan ekspresi terkejut dan hancur semalam. Ia melempar ponselnya ke sisi lain ruangan, tak sanggup melihat atau mendengar apapun lagi. Tak lama setelah itu, bel pintu apartemen berbunyi. Dengan langkah gontai, Maya membuka pintu. Di hadapannya berdiri dua orang pengacara Rio, ekspresi mereka datar dan tanpa emosi,
serta beberapa pria berbadan besar yang ia duga adalah petugas keamanan. Nyonya Maya, salah satu pengacara memulai, suaranya formal dan dingin. Kami di sini atas instruksi Tuan Rio Prasetya untuk mengurus proses pemindahan Nyonya dari properti ini. Maya menatap mereka dengan tatapan kosong. Pemindahan? Ya. Sesuai perjanjian pranikah yang telah Nyonya tanda tangani, dalam kasus perceraian tanpa anak, Nyonya tidak berhak atas properti apapun yang diperoleh selama pernikahan, termasuk apartemen ini, aset perusahaan, dan rekening bank Tuan Rio. Dunia Maya kembali berputar. Perjanjian pranikah? Ia samar-samar mengingat Rio pernah memintanya menandatangani beberapa dokumen penting di awal pernikahan mereka, mengatakan itu hanya formalitas untuk melindungi asetnya agar bisnisnya berjalan lancar. Dengan cinta dan kepercayaan penuh, Maya menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Ia tidak pernah membayangkan Rio akan menggunakannya untuk ini. Tapi, ini rumahku juga. Suara Maya bergetar. Secara hukum, properti ini terdaftar atas nama Tuan Rio Prasetya dan perusahaan. Nyonya memiliki waktu 1 jam untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Anda. Setelah itu, kunci akan diserahkan kepada kami, dan akses Anda akan dicabut. 1 jam. 1 jam untuk mengumpulkan seluruh kehidupannya yang berumur 10 tahun. Sebuah lelucon yang kejam. Ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, Maya mulai mengemasi beberapa barang pribadinya. Gaun-gaun indah, perhiasan yang dibeli Rio untuknya, foto-foto pernikahan mereka, semuanya terasa hampa. Barang-barang itu hanya kenangan palsu dari sebuah ilusi. Ia hanya mengambil pakaian seadanya, dompet kecil berisi identitas, dan beberapa buku favoritnya. Ia tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang tunai yang berarti, dan tidak tahu harus pergi kemana. Ketika ia melangkah keluar dari penthouse itu, ia merasa seolah dirinya ditelanjangi di depan umum. Petugas keamanan mengunci pintu di belakangnya dengan bunyi, klik, yang memekakan, menandai akhir dari segalanya. Ia kini sendirian, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa tujuan. Beberapa hari berikutnya adalah neraka. Berita perceraiannya menjadi topik hangat di media sosial dan televisi. Maya kini dikenal sebagai mantan istri Rio Prasetya yang terlantar. Foto-fotonya, terutama saat ia berdiri di panggung dengan wajah hancur, beredar luas. Setiap kali ia mencoba mencari pekerjaan, ia ditolak. Reputasinya hancur. Ia dihindari oleh teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memuji dan mengundangnya ke acara-acara mewah. Mereka takut citra mereka rusak jika bergaul dengannya. Maya, maafkan aku. Aku tidak bisa membantumu, kata salah satu teman dekatnya melalui telepon, suaranya dipenuhi rasa bersalah yang kentara. Suamiku baru saja mendapat proyek besar dari global media. Kau tahu, bisnis. Bisnis. Ya, bisnis selalu yang utama. Cinta, kesetiaan, persahabatan, semuanya kalah oleh bisnis. Maya akhirnya harus menjual beberapa perhiasan sisa yang masih ia miliki, yang selamat dari pengemasan terburu-buru, hanya untuk bertahan hidup. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota yang dulu ia kenal. Kamar itu sempit, pengap, dan berbau apek. Sebuah kontras yang mencolok dengan kemewahan yang ia tinggalkan. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Bukan sakit fisik, tapi sakit yang menusuk jiwa. Ia sering melihat Rio dan Sarah di televisi atau majalah, tersenyum lebar, memamerkan kehidupan mewah mereka. Mereka tampak semakin bersinar, sementara ia merana dalam kegelapan. Suatu malam, setelah seharian berkeliling mencari pekerjaan paruh waktu dan hanya mendapatkan penolakan, Maya duduk di bangku taman kota yang sepi. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi wajahnya yang kurus. Ia tidak peduli. Ia sudah terlalu lelah untuk peduli. Ia menatap kosong pada tetesan air hujan yang membentuk genangan di aspal. Rasa putus asa mencengkeramnya. Apa gunanya semua ini? Ia sudah kehilangan segalanya. Harga diri, kehormatan, masa depan, semuanya lenyap. Ia merasa seperti debu yang tertiup angin, tak berarti. Tiba-tiba, ia teringat wajah Rio yang menyeringai dan tawa mengejek Sarah. Adegan di panggung itu kembali terputar di benaknya, lebih jelas dari sebelumnya. Rasa sakit itu kembali menusuk, tapi kali ini, ia bercampur dengan rasa marah yang begitu membakar. Cukup. Sudah cukup ia meratapi nasibnya. Sudah cukup ia membiarkan dirinya hancur. Mereka telah mengambil segalanya darinya, tapi mereka tidak akan mengambil kemauannya untuk berjuang. Di titik terendah kehidupannya ini, sebuah percikan api muncul di dasar hatinya. Bukan api dendam yang membara seperti malam itu, tapi api keberanian, api tekad. Ia telah jatuh sangat rendah,
tidak ada yang bisa diambil darinya lagi. Ini berarti, ia hanya punya satu arah, bangkit. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa menyakitkannya. Ia akan bangkit. Bukan hanya untuk membalaskan dendamnya, tapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar mantan istri yang terbuang. Ia adalah Maya, seorang wanita yang kuat, cerdas, dan tangguh. Maya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin mengisi paru-parunya. Ia bangkit dari bangku taman, tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Ia menatap ke langit gelap yang masih diguyur hujan. Mulai sekarang, tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah tujuan. Ia akan berjuang, bekerja, dan merencanakan. Ia akan membangun kembali dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika saatnya tiba, ia akan memastikan Rio dan Sarah merasakan kehancuran yang jauh lebih parah daripada yang mereka timpakan padanya. Titik terendahnya telah menjadi titik baliknya. Dari abu kehancuran, Phoenix akan bangkit. Dinginnya lantai kamar kos yang sempit tak lagi terasa. Hujan yang membasahi Maya semalam telah mengering, tapi api dalam dirinya kini mulai membakar lebih panas. Keputusan untuk bangkit, yang diambil di bawah rintik hujan di bangku taman, terasa seperti sumpah sakral yang harus ia tunaikan. Ia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Rio dan Sarah pasti sedang menikmati puncak kebahagiaan mereka, dan Maya tidak bisa membiarkan itu berlanjut. Pagi itu, Maya menyusun rencana, meskipun masih samar. Tujuan utamanya jelas, menjatuhkan Rio dan Sarah. Tapi bagaimana? Ia tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan reputasinya hancur. Ini adalah tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Ia harus lebih kuat, lebih cerdas, dan yang terpenting, lebih kaya dari mereka. Hanya dengan begitu ia bisa menyerang di level yang sama, atau bahkan lebih tinggi. Langkah pertama adalah bertahan hidup. Ia mencari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Mencuci piring di restoran kecil, menjadi asisten rumah tangga paruh waktu, apapun. Pekerjaan-pekerjaan itu sangat berbeda dengan kehidupannya dulu, jauh dari kemewahan dan kemudahan. Tangannya yang dulu terbiasa memegang cangkir teh porselen kini kasar dan pecah-pecah karena sabun dan pekerjaan kasar. Namun, setiap tetes keringat adalah bahan bakar untuk api dendamnya. Setiap cibiran dari orang yang mengenalnya dari berita, atau tatapan kasihan, hanya mempertebal tekadnya. Setiap malam, setelah bekerja keras, ia menghabiskan waktu di perpustakaan umum. Ia membaca buku-buku tentang bisnis, strategi investasi, hukum, dan bahkan psikologi. Ia ingin memahami bagaimana Rio membangun kerajaannya, apa saja celah dalam sistem hukum yang bisa dimanfaatkan, dan bagaimana cara kerja pikiran manusia dalam menghadapi tekanan. Ia tahu, pengetahuan adalah kekuatan. Ia harus mengisi kekosongan yang ia abaikan selama ini. Dulu, ia hanya menjadi pendamping Rio. Kini, ia harus menjadi otaknya sendiri. Minggu demi minggu berlalu, berubah menjadi bulan. Maya hidup hemat, menabung setiap sen yang ia peroleh. Ia juga mulai mencari tahu tentang Rio secara diam-diam. Tidak mudah. Mantan suaminya itu adalah figur publik dengan pengamanan ketat dan citra yang bersih. Tapi Maya tahu, setiap manusia punya kelemahan, setiap bangunan punya retakan. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan sebuah kafe kecil di kawasan Jakarta Selatan, ia tak sengaja mendengar percakapan dua orang pengunjung tentang sebuah skandal korupsi lama yang melibatkan seorang pengusaha sukses. Maya tidak terlalu memperhatikannya, sampai ia mendengar sebuah nama, Nyonya Ratna. Wanita itu adalah seorang konsultan bisnis ulung yang dulu dikenal memiliki jaringan luas dan reputasi tajam, namun menghilang dari peredaran setelah terlibat dalam sebuah kasus yang diselimuti misteri. Nama itu memicu sesuatu dalam ingatan Maya. Ia ingat pernah mendengar Rio menyebut Nyonya Ratna di masa-masa awal global media. Dulu ia tidak terlalu peduli, tapi kini, ia merasa ada benang merah. Tanpa pikir panjang, setelah jam kerjanya usai, Maya segera menuju perpustakaan. Ia mencari informasi tentang Nyonya Ratna. Ternyata, Nyonya Ratna, atau lengkapnya Ratna Wulansari, adalah seorang pebisnis legendaris yang mendirikan beberapa perusahaan startup sukses sebelum ia pensiun mendadak setelah dituduh terlibat dalam skema penipuan besar. Namun, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menjeratnya, dan kasus itu akhirnya menguap begitu saja. Beberapa artikel menyebutkan bahwa setelah insiden itu, Ratna menarik diri dari dunia bisnis, hidup menyendiri, dan menjadi semacam legenda urban di kalangan pebisnis lama. Maya merasa ada sesuatu yang menariknya kepada wanita ini. Intuisi mengatakan bahwa Ratna mungkin memegang kunci atau setidaknya petunjuk. Ia membutuhkan seseorang yang memahami dunia gelap bisnis, seseorang yang punya pengalaman dan koneksi.
Mungkin Ratna adalah mentor yang ia butuhkan. Mencari Ratna tidaklah mudah. Tidak ada alamat resmi yang tercatat. Mantan rekan bisnisnya enggan berbicara. Tapi Maya tidak menyerah. Ia melacak setiap petunjuk kecil, berbicara dengan orang-orang lama yang pernah bekerja untuk Ratna, hingga akhirnya ia mendapatkan alamat samar di pinggir kota, sebuah rumah tua yang dikelilingi pagar tinggi dan tumbuhan liar. Dengan sedikit uang yang ia punya, Maya menyewa ojek dan pergi ke sana. Jantungnya berdebar kencang saat ia berdiri di depan gerbang berkarat itu. Apa yang akan ia katakan? Akankah Ratna menemuinya? Setelah beberapa kali mencoba memencet bel dan mengetuk gerbang tanpa jawaban, Maya merasa putus asa. Saat ia hendak berbalik, gerbang itu sedikit terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan rambut putih diikat sederhana muncul. Wajahnya keras, matanya tajam, namun ada kesedihan yang tersembunyi di sana. Ia adalah Nyonya Ratna. Ada apa? Suara Ratna serak, tidak ramah. Maya menarik napas dalam-dalam. Nama saya Maya. Saya adalah mantan istri Rio Prasetya. Mendengar nama Rio, mata Ratna menyipit. Ada kilatan emosi yang tidak bisa diartikan di sana. Jadi, kau datang untuk apa? Mengeluh tentang nasibmu? Tidak, kata Maya tegas, meskipun dalam hati ia ketakutan. Saya datang untuk belajar. Saya datang untuk balas dendam. Ratna menatap Maya lama, menilainya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada ekspresi skeptis di wajahnya. Balas dendam? Kau pikir itu semudah membalik telapak tangan? Dunia Rio Prasetya bukan tempat main-main. Dan kau tampak seperti anak kemarin sore yang baru belajar pahitnya hidup. Saya tahu saya tidak punya apa-apa. Maya menjawab, suaranya dipenuhi tekad. Tapi saya punya kemauan. Saya kehilangan segalanya karena dia. Dia menceraikan saya di depan umum, mempermalukan saya, mengambil semua yang saya miliki. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan, bahkan lebih parah. Ratna mengamati sorot mata Maya. Ia melihat nyala api yang sama, kegelapan yang sama, yang mungkin pernah ia rasakan dulu. Ada jejak kesamaan di antara mereka. Apa yang membuatmu berpikir aku bisa membantumu? Ratna bertanya, meskipun nadanya kini sedikit melunak. Anda adalah Nyonya Ratna. Jawab Maya, matanya berbinar. Anda tahu rahasia bisnis. Anda tahu bagaimana membangun dari nol dan menjatuhkan raksasa. Anda pernah berada di posisi terendah dan bangkit kembali. Saya mendengar cerita Anda. Saya yakin Anda adalah orang yang tepat untuk mengajari saya. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, melintas di bibir Ratna. Itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum pengakuan. Kau berani. Itu nilai plus. Tapi dunia ini kejam, Maya. Balas dendam membutuhkan harga yang mahal. Saya siap membayar harga berapapun, Maya bersumpah, tanpa ragu. Ratna terdiam, memikirkan sesuatu. Mungkin ia melihat bayangan dirinya sendiri di masa lalu, atau mungkin ia melihat potensi yang belum tergali dalam diri Maya. Atau mungkin, ia sendiri masih menyimpan dendam lama yang belum terbalaskan. Akhirnya, Ratna menghela napas panjang. Baiklah, masuklah. Aku tidak berjanur janji apa-apa. Tapi jika kau sungguh-sungguh, aku akan menunjukkan kepadamu sisi gelap dunia bisnis yang tidak pernah kau tahu ada. Dunia di mana balas dendam adalah seni, dan kehancuran adalah mahakarya. Titik balik yang dinanti-nantikan Maya akhirnya tiba. Pertemuan tak terduga dengan Nyonya Ratna, sang legenda yang terlupakan, membuka pintu ke dunia baru yang gelap dan penuh rahasia. Maya tahu, jalan di depannya tidak akan mudah, tapi ia tidak lagi sendirian. Api dendam dalam dirinya kini memiliki panduan, dan ia siap untuk belajar bagaimana memupuknya menjadi badai yang tak terhentikan. Di dalam rumah tua yang diselimuti tanaman merambat, yang dulunya terasa suram, kini Maya menemukan sebuah dunia baru. Nyonya Ratna bukanlah mentor biasa. Ia adalah seorang ahli strategi yang kejam, seorang akademisi bisnis yang brilian, dan seorang wanita yang keras, tanpa toleransi untuk kelemahan atau keraguan. Ruangan demi ruangan di rumah Ratna dipenuhi buku-buku tebal, grafik pasar saham, dan bahkan papan tulis besar yang penuh dengan rumus-rumus ekonomi dan diagram jaringan. Ini adalah markas dari sebuah pembalasan dendam yang akan datang. Kau harus melupakan semua yang kau tahu tentang dunia bisnis, kata Ratna pada pertemuan pertama mereka yang sebenarnya, mata tajamnya menembus Maya. Rio itu anak bawang. Dia hanya tahu cara membangun apa yang mudah, dengan modal besar. Kau harus belajar membangun dari nol, dari serpihan, dengan kekuatan otakmu sendiri. Setiap hari Maya bangun pukul 4 pagi.
Rutinitas barunya sangat berbeda dari kehidupannya yang dulu dipenuhi sarapan mewah dan sesi yoga pribadi. Kini, ia memulai harinya dengan lari pagi keliling kompleks, melatih stamina fisik dan mentalnya. Setelah itu, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di samping Ratna. Ratna mengajarinya segalanya. Analisis pasar yang mendalam, bagaimana membaca pergerakan saham, mengidentifikasi tren ekonomi yang tersembunyi, dan memprediksi kejatuhan perusahaan. Jangan hanya lihat angka di permukaan, Maya. Lihatlah intinya. Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang paling rentan? Strategi negosiasi tingkat tinggi. Ia belajar seni membujuk, memanipulasi, dan membaca bahasa tubuh lawan bicara. Negosiasi bukan tentang siapa yang paling berteriak. Ini tentang siapa yang paling sabar, paling banyak tahu, dan paling tidak terduga. Hukum bisnis dan celahnya, Ratna mengenalkan Maya pada dunia abu-abu di antara legalitas dan ilegalitas. Hukum itu seperti labirin, Maya. Ada banyak jalan pintas dan jalan rahasia jika kau tahu cara menemukannya. Kita tidak akan melanggar hukum, tapi kita akan memanfaatkannya hingga batas maksimal. Jaringan dan spionase industri. Ia juga belajar cara membangun koneksi, mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang tidak terduga, dan bergerak dalam bayang-bayang. Informasi adalah mata uang termahal di dunia ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah bisikan. Maya adalah murid yang sangat cepat. Otaknya yang dulu terlena dalam kemewahan kini bekerja seperti mesin. Ia menyerap setiap pelajaran, mencatat setiap detail, dan mempraktikkan setiap teori. Ratna terkadang memberikan ujian mendadak, seperti memintanya membuat proposal bisnis fiktif dalam waktu singkat, atau menganalisis laporan keuangan perusahaan besar dan menemukan kelemahan tersembunyi. Kau terlalu emosional, Ratna sering menegurnya. Dendam itu api yang bagus, tapi jangan biarkan ia membakar akal sehatmu. Dinginkan kepalamu. Jadilah es. Rio tidak pantas mendapatkan satu tetes pun air matamu. Selain pelajaran teori, Ratna juga memaksa Maya untuk terjun langsung. Ia mengirim Maya ke berbagai seminar bisnis, pertemuan investor kecil, dan pameran dagang. Bukan sebagai partisipan, melainkan sebagai pengamat. Maya belajar bagaimana orang-orang berinteraksi, bagaimana kesepakatan dibuat, dan bagaimana sinyal nonverbal menyampaikan pesan-pesan penting. Ia bahkan menyamar sebagai calon investor atau jurnalis magang untuk mendapatkan akses ke acara-acara yang lebih eksklusif. Kau harus membangun citra baru, Ratna menasihati suatu hari. Maya yang lama, yang rentan, sudah mati. Sekarang kau adalah orang yang berbeda. Kuat, mandiri, dan tak terduga. Maya mulai mengganti gaya berpakaiannya. Ia memilih pakaian yang lebih profesional dan tidak mencolok, namun tetap memancarkan aura kepercayaan diri. Rambutnya dipotong lebih pendek, dan riasan wajahnya kini lebih minimalis, membuat matanya yang tajam lebih menonjol. Ia tidak ingin dikenali, setidaknya belum. Malam harinya, setelah sesi belajar dengan Ratna, Maya kembali ke kamar kosnya yang sederhana. Di sanalah ia benar-benar sendiri, mencerna semua informasi yang ia dapatkan. Ia akan melakukan riset tambahan di perpustakaan atau warnet, mencari tahu lebih banyak tentang seluk-beluk bisnis Rio, mencari tahu orang-orang terdekatnya, bahkan kebiasaan kecilnya. Tidak ada detail yang terlalu kecil. Ada saat-saat ia merasa lelah, sangat lelah. Fisiknya terkuras, pikirannya tegang. Pernah suatu ketika ia jatuh sakit karena kelelahan, tapi Ratna tidak menunjukkan belas kasihan. Jika kau menyerah hanya karena sakit, kau tidak akan pernah bisa menjatuhkan Rio, katanya dingin, namun memberikan obat dan sup hangat. Itu adalah caranya menunjukkan kepedulian. Transformasi ini bukan hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tapi juga mental. Maya belajar mengendalikan emosinya. Kemarahan dan rasa sakit itu masih ada, membara di dalam dirinya, tapi ia tidak lagi membiarkannya menguasai. Ia menggunakannya sebagai bahan bakar, sebagai motivasi untuk terus maju. Ia membangun dinding di sekitar hatinya, melindungi dirinya dari luka baru, dan fokus sepenuhnya pada tujuannya. Titik balik dari bab ini muncul setelah beberapa bulan pelatihan intensif. Ratna, yang biasanya kikir pujian, suatu hari mengangguk puas setelah Maya berhasil mempresentasikan analisis pasar yang sangat kompleks dengan sempurna. Kau siap, kata Ratna singkat. Maya menatapnya tak percaya. Siap untuk apa? Siap untuk babak berikutnya, jawab Ratna, matanya menyipit. Pelajaran sudah cukup. Sekarang saatnya menguji kemampuanmu di dunia nyata. Ratna kemudian menunjukkan Maya sebuah iklan lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan investasi kecil, yang secara kebetulan adalah salah satu klien kecil global media di masa lalu. Ini bukan pekerjaan impianmu,
tapi ini adalah pijakan. Ini akan memberimu akses, memberimu pengalaman, dan yang terpenting, memberimu kemampuan untuk bergerak lebih dekat ke sarang mereka tanpa terdeteksi. Maya melamar pekerjaan itu dengan nama baru, menggunakan resume yang telah disusun ulang Ratna, menyoroti keterampilan barunya dan menghilangkan jejak masa lalunya sebagai sosialita. Dengan keahlian yang ia peroleh dari Ratna, ia berhasil melewati wawancara dan diterima. Pekerjaan itu memang kecil, gajinya pas-pasan, tapi bagi Maya, ini adalah gerbang. Gerbang menuju tujuan utamanya. Meskipun masih di tahap awal, Maya mulai melihat hasil dari usahanya. Ia tidak lagi terpuruk. Ia memiliki tujuan, ia memiliki mentor, dan ia memiliki kekuatan yang baru ditemukan. Dia bukan lagi Maya yang hancur di panggung penghinaan. Dia adalah Maya, yang siap untuk merangkak naik, langkah demi langkah, dan melancarkan pembalasannya. Permainan baru telah dimulai. Maya kini resmi bekerja di Zenith Capital, sebuah perusahaan investasi kelas menengah yang ternyata memiliki hubungan bisnis tidak langsung dengan global media milik Rio. Ini adalah langkah pertama yang cermat, sebuah penetrasi halus ke dalam ekosistem yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya, namun kini harus ia kuasai dari bayangan. Ia menggunakan nama, Maria Dewi, di tempat kerja. Sebuah identitas yang cukup umum sehingga tidak menarik perhatian, namun cukup berbeda dari Maya Prasetya yang terkenal. Pekerjaannya sebagai asisten analis investasi di Zenith Capital memang tidak glamor. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya mengumpulkan data pasar, menyusun laporan keuangan, dan membuat presentasi. Namun, bagi Maya, setiap tugas adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang cara kerja dunia investasi, dan yang terpenting, kesempatan untuk mendapatkan informasi. Ratna terus memantau progresnya. Setiap malam, setelah Maya selesai bekerja, ia akan pulang ke kosnya, mandi, lalu segera menuju rumah Ratna. Mereka akan membahas hari Maya, menganalisis setiap detail kecil yang ia temukan. Ratna melatihnya untuk menjadi pengamat yang teliti. Perhatikan siapa yang berbicara dengan siapa. Dengar baik-baik apa yang tidak diucapkan. Cari keanehan, celah kecil, atau kerentanan yang bisa kita manfaatkan. Instruksi Ratna. Rio itu cerdas, tapi dia juga arogan. Orang arogan selalu meninggalkan jejak. Maya fokus pada tugas-tugas yang berhubungan dengan klien-klien besar, termasuk, sesekali, dokumen yang melewati tangannya yang berkaitan dengan global media atau perusahaan-perusahaan afiliasi Rio. Ia tidak langsung mencari tahu tentang Rio. Itu terlalu berisiko dan bisa menimbulkan kecurigaan. Sebaliknya, ia melatih dirinya untuk mengenali pola, menemukan koneksi antar perusahaan, dan memahami struktur finansial yang rumit. Salah satu fokus utamanya adalah karyawan global media. Dengan dalih riset pasar, Maya mencari tahu siapa saja orang-orang kunci di perusahaan Rio, terutama mereka yang sudah bekerja lama atau memiliki akses ke informasi sensitif. Ia mempelajari kebiasaan mereka, latar belakang, bahkan masalah pribadi mereka dari media sosial atau rumor industri. Ia membangun database mental tentang semua orang yang bisa menjadi aset atau kelemahan. Suatu hari, saat menyusun laporan untuk klien potensial, Maya menemukan sesuatu yang menarik. Zenith Capital pernah mengajukan proposal investasi besar kepada global media sekitar 5 tahun yang lalu, tetapi proposal itu ditolak Rio. Namun, yang aneh adalah detail penolakan itu sangat minim, dan ada beberapa inkonsistensi dalam alasan yang diberikan. Maya merasa ada yang janggal. Ia membicarakannya dengan Ratna. Menurutku ada sesuatu di balik penolakan itu, Nyonya. Rio biasanya sangat transparan dalam bisnisnya, atau setidaknya ia terlihat begitu. Ratna tersenyum misterius. Bagus. Intuisi itu penting. Sekarang, gali lebih dalam. Cari tahu apa yang terjadi dengan proposal itu. Siapa yang menolaknya? Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan? Maya mulai melancarkan langkah pertamanya yang nyata dalam mengumpulkan informasi krusial. Ia menggunakan penyamarannya sebagai Maria, yang sibuk dengan riset. Ia menghubungi mantan karyawan Zenith Capital yang terlibat dalam proyek itu, berpura-pura sedang menyusun studi kasus tentang kegagalan negosiasi. Kebanyakan dari mereka bersedia berbicara, sebagian besar karena ingin melepaskan unek-unek lama, atau hanya ingin terlihat penting. Dari percakapan-percakapan ini, Maya menemukan sebuah nama yang terus muncul. Pak Herman, mantan kepala bagian keuangan global media yang mendadak pensiun setelah insiden penolakan proposal tersebut. Konon, ia pensiun dini karena masalah kesehatan, tapi ada desas-desus bahwa ia dipaksa keluar. Maya merasa ini adalah kunci. Ia melacak Pak Herman. Tidak mudah, karena Pak Herman kini hidup sangat tertutup. Setelah beberapa hari mencari,
Maya menemukan alamatnya di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Tanpa pikir panjang, ia mengambil cuti mendadak dan berangkat. Ia tiba di rumah Pak Herman, sebuah bangunan sederhana di tengah pedesaan. Pak Herman tampak menua, rambutnya memutih, dan ia tampak jauh dari pria gagah yang pernah bekerja di Global Media. Maya memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang kasus bisnis lama, dan menyebut nama Rio Prasetya. Mendengar nama itu, ekspresi Pak Herman berubah keruh. Awalnya, Pak Herman enggan berbicara. Ia mengatakan bahwa itu adalah masa lalu yang ingin ia lupakan. Tapi Maya tidak menyerah. Ia menceritakan kisahnya sendiri, secara tersirat, tanpa menyebutkan namanya, tentang bagaimana seseorang bisa dikhianati dan dihancurkan oleh orang yang dipercaya dalam bisnis. Ia membangun empati, dan akhirnya, dinding pertahanan Pak Herman runtuh. Dengan suara bergetar, Pak Herman mulai menceritakan apa yang terjadi 5 tahun lalu. Proposal investasi dari Zenith Capital itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi Global Media. Rio setuju di awal. Namun, sesaat sebelum penandatanganan kontrak, Rio tiba-tiba membatalkannya secara sepihak, tanpa alasan yang jelas. Bukan itu saja, Rio kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang menawarkan kesepakatan lebih buruk, namun menguntungkan secara pribadi bagi Rio dan seorang pejabat pemerintah yang terkait. Rio, dia melakukan penipuan itu, nak. Menipu Global Media demi keuntungan pribadi. Saya tidak setuju, dan saya menolak menandatangani dokumen-dokumen itu. Dia memecat saya dan mengancam akan menghancurkan hidup saya jika saya berbicara. Pak Herman berbisik, air mata menggenang di matanya. Dia menyuap pihak lain, dan mereka menutupi jejaknya dengan sangat rapi. Jantung Maya berdegup kencang. Ini dia. Informasi krusial yang selama ini ia cari. Ini bukan hanya masalah bisnis. Ini adalah kejahatan finansial, penipuan, suap, dan penggelapan dana perusahaan. Jika bukti ini bisa ditemukan, Rio bisa kehilangan segalanya, bahkan kebebasannya. Apakah Anda punya bukti, Pak Herman? Tanya Maya, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Herman mengangguk lemah. Saya tahu ini akan terjadi. Saya menyimpan salinan beberapa dokumen kunci, bukti-bukti transaksi, dan rekaman percakapan. Saya menyimpannya di tempat aman, untuk berjaga-jaga. Saya tidak berani mengungkapkannya sendiri, dia terlalu kuat. Maya menahan napas. Ini lebih dari yang ia harapkan. Ia telah menemukan sebuah bom waktu yang siap meledak di bawah kaki Rio. Saya bisa bantu Anda, Pak Herman. Saya bisa membongkar ini semua. Janji Maya, matanya memancarkan tekad yang membara. Tapi saya butuh bantuan Anda untuk memberikan semua bukti itu. Pak Herman menatap Maya lama, ragu. Apa yang akan kau dapatkan dari semua ini, nak? Maya tersenyum tipis. Keadilan. Dan mungkin, sedikit balas dendam. Pak Herman akhirnya setuju untuk menyerahkan bukti-bukti itu kepada Maya. Ia menyerahkan sebuah kunci kotak penyimpanan di bank dan memberitahukan lokasinya. Maya kembali ke Jakarta dengan hati yang bergejolak. Ia berhasil. Langkah awal penetrasi ini menghasilkan lebih dari yang ia bayangkan. Ia telah menemukan informasi krusial yang bisa menjadi kunci kehancuran Rio dan Sarah. Bom waktu sudah diaktifkan. Kini, Maya tidak hanya bergerak sebagai bayangan, ia juga memegang kendali atas benang-benang tak terlihat yang akan segera ia rentangkan untuk menjerat mangsanya. Dengan kunci kotak penyimpanan di tangan dan informasi dari Pak Herman terngiang di benaknya, Maya merasa adrenalin mengalir deras. Ia tidak lagi hanya seorang korban. Ia adalah predator, bergerak di balik layar, mengintai mangsanya. Ratna menyambut berita itu dengan senyum tipis yang penuh makna. Bagus, Maya. Itu adalah pukulan awal yang telak, kata Ratna, seraya menyeruput teh herbalnya. Tapi ingat, bom itu belum meledak. Kita harus mempersiapkan ledakan yang maksimal. Kita akan menyebarkan jaring-jaring kita, satu persatu, tanpa mereka sadari. Maya tahu, tindakan gegabah bisa merusak segalanya. Rio terlalu kuat dan punya koneksi yang terlalu luas untuk dijatuhkan dengan satu bukti. Mereka harus melemahkannya terlebih dahulu, mengisolasi dirinya dan Sarah, sebelum melancarkan serangan pamungkas. Langkah pertama adalah mengakses kotak penyimpanan Pak Herman. Maya pergi ke bank dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Di sana, ia menemukan beberapa amplop tebal berisi fotokopi dokumen keuangan, beberapa flash drive yang berisi rekaman suara, dan salinan email yang menunjukkan transaksi mencurigakan antara Rio dan pejabat pemerintah. Bukti-bukti itu sangat rapi dan lengkap. Pak Herman memang telah mempersiapkan ini dengan matang. Ini adalah amunisi kita, kata Ratna, saat Maya menyerahkan semua bukti itu.
Tapi kita tidak bisa menembakkannya sekaligus. Kita akan menggunakannya untuk membuat Rio dan Sarah menari mengikuti irama kita. Maya dan Ratna mulai merancang strategi serangan halus. Mereka tidak ingin Rio dan Sarah langsung tahu siapa dalangnya. Mereka ingin menciptakan paranoia, kecurigaan, dan ketidakpastian di antara kedua orang itu. Serangan pertama berfokus pada reputasi Sarah. Sarah adalah kelemahan Rio, jelas Ratna. Dia arogan, haus perhatian, dan bergantung pada Rio. Jika kita bisa merusak citranya, itu akan mengguncang Rio dari dalam. Maya mulai memanfaatkan jaringannya yang baru dibangun di Zenith Capital dan di dunia maya. Dengan dalih riset tren media sosial dan influencer marketing, ia melacak jejak digital Sarah. Sarah sangat aktif di media sosial, memamerkan gaya hidup mewahnya, tas-tas branded, dan liburan eksotis. Ia juga sering memposting foto-foto dengan Rio, dengan caption manis yang menjengkelkan. Maya dan Ratna menemukan beberapa celah. Sarah sering berinteraksi dengan beberapa akun palsu atau bot yang digunakan untuk meningkatkan engagement-nya. Selain itu, Maya juga menemukan beberapa komentar lama di akun media sosial Sarah dari teman-teman lamanya yang bernada meremehkan, mengisyaratkan masa lalu Sarah yang kurang menyenangkan atau reputasi buruknya sebelum bertemu Rio. Dengan hati-hati, Maya mulai menyebarkan rumor-rumor kecil yang tidak bisa dibuktikan secara langsung. Ia menggunakan beberapa akun anonim di forum gosip daring dan platform berita hiburan. Misalnya, ia mulai menyinggung tentang asal-usul kekayaan mendadak Sarah yang tidak jelas, atau kedekatannya dengan Rio bahkan sebelum perceraian Rio diumumkan. Bukan tuduhan langsung, melainkan pertanyaan-pertanyaan retoris yang menimbulkan keraguan. Benarkah CEO global media itu langsung menceraikan istrinya begitu saja setelah 10 tahun menikah, dan langsung melenggang dengan sekretaris barunya? Agak mencurigakan, ya? Kudengar wanita baru Rio itu dulu sering tampil di pesta-pesta kurang elit. Bagaimana bisa sekarang ia bergelimang kemewahan dalam sekejap? Serangan halus ini mulai membuahkan hasil. Dalam beberapa minggu, percakapan di media sosial dan beberapa media online mulai bergeser. Orang-orang mulai mempertanyakan kredibilitas Sarah. Komentar-komentar negatif mulai bermunculan di postingan Sarah, menanyakan tentang latar belakangnya atau menuduhnya sebagai gold digger. Citra Sarah yang tadinya bersinar mulai sedikit ternoda. Sarah mulai terlihat kesal dan membalas komentar-komentar itu dengan agresif, yang justru memperburuk citranya. Serangan kedua menargetkan bisnis Rio secara tidak langsung. Maya menggunakan pengetahuannya tentang Rio dan global media dari pengalamannya sebagai istri Rio dan dari dokumen Pak Herman. Ia menemukan beberapa proyek global media yang sedang dalam tahap negosiasi awal dengan calon investor atau mitra. Kita tidak akan menghancurkan kesepakatan itu secara langsung, jelas Ratna. Kita akan menanam benih keraguan. Membuat calon mitra mereka berpikir dua kali. Maya mulai menyebarkan informasi yang tampak netral, namun sebenarnya memiliki efek merusak. Misalnya, ia akan mengirimkan email anonim kepada beberapa jurnalis bisnis dengan tip tentang beberapa indikator pasar yang kurang stabil di sektor yang sama dengan proyek Rio. Atau, ia akan, tidak sengaja, memberikan komentar di forum online tentang ketidakpastian regulasi yang mungkin memengaruhi proyek semacam itu di masa depan. Ia juga memanfaatkan posisinya di Zenith Capital. Ia akan membuat laporan internal tentang potensi risiko di sektor tertentu, yang secara tidak langsung menunjuk pada proyek-proyek yang diminati Rio. Laporan-laporan itu kemudian bocor secara tidak sengaja ke pihak-pihak yang berkepentingan. Efeknya tidak langsung. Beberapa negosiasi Rio mulai tertunda. Investor yang tadinya tertarik mendadak menjadi lebih berhati-hati. Meskipun tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada sabotase, Rio mulai merasakan adanya hambatan yang tidak biasa. Proyek-proyek yang seharusnya berjalan mulus kini macet. Titik balik. Rio dan Sarah mulai merasakan ada yang tidak beres. Suatu malam, Maya melihat Rio dan Sarah di sebuah acara gala yang diliput televisi. Rio tampak tegang, sesekali melirik Sarah yang terlihat murung, berbeda dari sosoknya yang selalu ceria dan penuh tawa. Para pewarta masih mengerumuni mereka, tapi pertanyaan-pertanyaan mereka kini bergeser dari kebahagiaan baru Rio, menjadi rumor bisnis yang beredar, dan kontroversi media sosial terkait Sarah. Maya melihat Rio mencoba tersenyum, tapi senyumnya dipaksakan. Sarah mencoba tertawa, tapi tawa itu terdengar hambar dan penuh kemarahan. Mereka saling melirik, ada ketegangan yang jelas di antara mereka. Mereka tahu ada sesuatu yang terjadi, ada kekuatan tak terlihat yang bekerja melawan mereka. Tapi mereka tidak tahu siapa pelakunya. Siapa yang melakukan ini? Rio? Pasti Maya. Dia ingin membalas dendam. Sarah berteriak suatu malam,
suaranya terdengar dari laporan majalah gosip yang didapatkan Maya. Rio hanya bisa menghela napas, tak tahu harus percaya atau tidak. Maya tersenyum di balik layar, puas. Jaring-jaringnya sudah mulai terentang. Rio dan Sarah mulai merasakan kegelisahan, paranoia mulai merayapi pikiran mereka. Mereka mulai mencurigai satu sama lain, atau orang-orang di sekitar mereka. Mereka mulai melihat bayangan di mana-mana. Ini hanyalah awal. Langkah selanjutnya akan jauh lebih besar dan lebih menghancurkan. Maya telah berhasil membuat mereka tidak nyaman, mengikis rasa aman mereka, dan menanam benih-benih keraguan. Dan itu, bagi Maya, adalah kemenangan kecil pertama yang sangat manis. Ketegangan di antara Rio dan Sarah semakin terasa, bahkan dari kejauhan. Maya memantau mereka melalui berita, media sosial, dan laporan-laporan internal yang ia dapatkan dari Zenith Capital. Senyum palsu mereka semakin sering terlihat, dan rumor tentang pertengkaran mereka mulai beredar di kalangan orang-orang terdekat Rio. Ini adalah tanda-tanda yang Maya dan Ratna tunggu-tunggu. Jaring-jaring yang mereka rentangkan kini mulai mengencang. Saatnya untuk pukulan yang lebih telak. Ratna menyatakan suatu pagi, matanya berkilat tajam. Kita akan mengungkap borok lama Rio. Sesuatu yang akan merusak reputasinya secara permanen dan memecah belah kepercayaannya dengan orang-orang di sekitarnya. Bukti-bukti yang diberikan Pak Herman adalah kuncinya. Dokumen-dokumen korupsi dan penipuan di awal pembangunan Global Media. Ini adalah bom waktu yang jauh lebih besar daripada sekadar rumor atau penundaan proyek. Jika terungkap, ini bisa menghancurkan fondasi kerajaan Rio dan bahkan menyeretnya ke jalur hukum. Namun, mengungkap kasus sebesar itu tidaklah mudah. Media akan butuh lebih dari sekadar rumor. Mereka butuh bukti kuat dan narasi yang meyakinkan. Dan yang paling penting, bukti itu harus muncul dari sumber yang kredibel, yang tidak bisa dikaitkan dengan Maya. Maya dan Ratna menghabiskan berhari-hari menganalisis dokumen dan rekaman suara dari Pak Herman. Mereka memilah setiap transaksi, setiap tanggal, setiap nama. Mereka mencari celah di mana Rio paling rentan. Akhirnya, mereka menemukan sebuah skema suap yang melibatkan Rio dengan seorang pejabat tinggi pemerintah untuk mendapatkan izin pembangunan sebuah proyek properti bernilai miliaran di awal karir Global Media. Skema itu melibatkan penipuan dana publik dan penggunaan dana fiktif. Rio sangat pintar menutupi jejaknya, Ratna mengakui. Tapi kelemahannya adalah dia terlalu percaya diri. Dia pikir tidak ada yang akan berani melawannya. Maya mulai merancang strategi penyebaran informasi. Ia tidak bisa langsung menyerahkan semua bukti itu ke satu media. Itu terlalu mencurigakan. Mereka harus menyebarkannya sedikit demi sedikit, melalui berbagai saluran, menciptakan efek domino. Langkah pertama adalah membuat Pak Herman sebagai peluit. Ratna menghubungi beberapa jurnalis investigasi yang terkenal berani, dan memiliki rekam jejak yang baik dalam mengungkap skandal besar. Ratna, dengan identitas samaran, memberikan tip tentang dugaan korupsi di Global Media, dan mengarahkan mereka untuk mencoba menghubungi Pak Herman, dengan jaminan bahwa Pak Herman kini bersedia berbicara karena merasa bersalah di masa tuanya. Maya telah mempersiapkan Pak Herman untuk ini. Ia meyakinkan mantan kepala keuangan itu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan namanya dan mendapatkan keadilan. Pak Herman, yang sudah sangat tua dan lelah dengan beban rahasianya, akhirnya setuju. Sementara itu, Maya menggunakan jaringannya di Zenith Capital untuk mencari celah lain. Dengan dalih menganalisis investasi real estate, ia menemukan fakta bahwa proyek properti yang terkait dengan skandal suap itu kini sedang menghadapi masalah hukum kecil terkait sengketa tanah. Ini adalah kesempatan emas. Maya menyusun laporan anonim yang sangat detail, memadukan informasi yang ia dapatkan dari Pak Herman dengan data sengketa tanah yang baru ia temukan. Laporan itu menyoroti inkonsistensi dalam izin awal proyek dan mengaitkannya dengan dugaan praktik korupsi. Laporan itu tidak mencantumkan nama Rio secara langsung, tetapi memberikan cukup petunjuk untuk mengarah kepadanya. Ia mengirimkan laporan itu kepada beberapa media investigasi terkemuka, organisasi anti korupsi, dan bahkan beberapa anggota parlemen yang dikenal kritis terhadap praktik bisnis kotor. Ledakan pertama terjadi seminggu kemudian. Sebuah media daring besar, yang dikenal karena artikel investigasinya, menerbitkan sebuah artikel dengan judul bombastis, Misteri Proyek XXX, Aroma Suap dan Sengketa Tanah di Balik Megahnya Gedung Pencakar Langit. Artikel itu tidak menyebut nama Rio secara langsung, tetapi jelas menunjuk pada Global Media dan mengutip sumber anonim yang sangat kredibel dari mantan petinggi perusahaan. Berita itu segera menjadi viral. Media lain mulai mengutip artikel tersebut. Spekulasi merebak. Nama Global Media mulai disebut-sebut dalam diskusi publik terkait korupsi. Rio dan Sarah berusaha keras membungkam media, mengancam dengan gugatan hukum, tapi itu justru membuat media semakin gencar.
Titik balik. Pada awalnya, Rio membantah keras semua tuduhan, menyebutnya fitnah dan persaingan bisnis tidak sehat. Ia tampil di televisi, berusaha meyakinkan publik bahwa semua itu adalah kebohongan. Namun, tekanan semakin meningkat ketika beberapa organisasi anti korupsi mulai meminta pemerintah untuk melakukan penyelidikan resmi. Puncaknya, seorang jurnalis investigasi yang gigih berhasil melacak dan mewawancarai Pak Herman. Dengan wajah tua dan suara bergetar, Pak Herman mengungkapkan semua yang ia ketahui, menyerahkan beberapa salinan bukti kepada jurnalis tersebut. Kisah Pak Herman yang bertaubat, menyebar luas, memicu kemarahan publik. Berita tentang skandal korupsi Rio mulai bocor ke media nasional, menyebabkan kegaduhan besar. Saham global media anjlok drastis. Investor mulai panik. Reputasi Rio yang tadinya tak tersentuh kini tercoreng. Sarah, yang tadinya hanya peduli dengan gaya hidup mewah dan citra publiknya, kini mulai panik. Ia melihat Rio menghabiskan lebih banyak waktu di telepon, berteriak pada pengacaranya, dan semakin jarang meluangkan waktu untuknya. Rio, apa-apaan ini? Kenapa media terus memberitakan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Sarah berteriak suatu malam, suaranya dipenuhi ketakutan, seperti yang Maya lihat di berita televisi. Kita bisa kehilangan segalanya. Rio, dengan wajah merah padam, hanya bisa menggeram. Tenang, Sarah. Aku sedang mengatasinya. Pasti ada yang sengaja menjatuhkanku. Ia mencurigai Maya. Tapi ia tidak punya bukti. Maya terlalu cerdik. Ia bergerak seperti bayangan, tidak meninggalkan jejak. Rio tidak bisa membuktikan apapun. Namun, kecurigaan itu, ditambah dengan tekanan dari luar, mulai menggerogoti mentalnya. Maya melihat semua ini dari jauh, dari layar komputernya di kantor Zenith Capital. Ia tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Borok lama telah terbuka, dan bau busuknya mulai menyebar ke seluruh kerajaan Rio. Publik kini mulai melihat Rio bukan sebagai pengusaha sukses yang bersih, melainkan sebagai seorang penipu berdarah dingin. Ini adalah langkah krusial dalam rencana balas dendam Maya, yang akan membuka jalan bagi kehancuran finansial Rio. Pengungkapan skandal korupsi Rio telah menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Berita itu merajalela, mengikis reputasi global media dan Rio Prasetya di mata publik dan, yang lebih penting, di mata investor. Maya dan Ratna memantau setiap perkembangan dengan saksama. Mereka tahu ini adalah saat yang tepat untuk melancarkan pukulan finansial yang telak, yang akan menghantam Rio di tempat yang paling ia banggakan, kekayaannya. Ingat semua yang kau pelajari tentang analisis pasar dan kelemahan perusahaan, Ratna mengingatkan Maya. Ketika sebuah kapal bocor, kita tidak hanya menambah lubangnya, tapi memperbesar bocorannya sampai tenggelam. Maya kini memiliki akses internal ke data pasar melalui pekerjaannya di Zenith Capital. Ini memberinya keuntungan besar. Ia tahu bahwa meskipun global media tampak megah, ada beberapa kelemahan struktural dan ketergantungan pada beberapa proyek besar yang sangat sensitif terhadap sentimen pasar. Dengan terungkapnya skandal korupsi, sentimen pasar terhadap global media telah berubah drastis menjadi negatif. Rio dan timnya berusaha keras menstabilkan harga saham global media yang terus anjlok. Mereka mengeluarkan pernyataan pers, mencoba meyakinkan investor, dan bahkan mengumumkan rencana untuk membeli kembali saham perusahaan. Namun, semua itu sia-sia. Kepercayaan investor telah hancur. Maya dan Ratna memutuskan untuk melancarkan serangan short selling massal yang terkoordinasi. Ini adalah strategi yang sangat berisiko, namun bisa sangat menguntungkan dan menghancurkan targetnya jika dilakukan dengan benar. Ratna memiliki koneksi dengan beberapa hedge fund dan investor besar yang bersedia mengambil risiko tinggi untuk keuntungan besar. Ia meyakinkan mereka bahwa global media sedang diambang kehancuran finansial, didukung oleh data dan analisis mendalam yang disusun Maya. Dengan dalih riset independen, Maya juga menyusun laporan analisis risiko yang sangat pesimistik tentang global media, yang secara anonim ia bocorkan ke beberapa influencer pasar dan analis finansial independen. Laporan itu menyoroti bukan hanya skandal korupsi, tetapi juga beban utang perusahaan yang tersembunyi, proyek-proyek yang tertunda, dan hilangnya kepercayaan klien-klien besar. Kita akan menciptakan efek panic selling, jelas Ratna. Ketika investor besar mulai menarik diri, yang lain akan ikut. Ini seperti domba yang mengikuti gembala menuju jurang. Rencana itu berjalan sempurna. Dalam beberapa hari, sejumlah besar saham global media dilepas di pasar. Harga saham anjlok lebih jauh lagi, memicu panic selling di kalangan investor retail. Bank-bank mulai menuntut pembayaran utang lebih awal, dan pemasok menuntut pembayaran tunai di muka. Rio, yang biasanya tampil tenang dan penuh kendali, kini tampak frustrasi dan panik di depan umum.
Ia mengadakan pertemuan darurat dengan para direktur, mencoba mencari solusi. Sarah, yang selalu tampil ceria di sisinya, kini terlihat pucat dan ketakutan. Mereka berdua sering terlihat bertengkar di depan umum, menunjukkan retaknya hubungan mereka di bawah tekanan. Kita akan kehilangan segalanya, Rio. Bisnis ini akan bangkrut. Sarah terdengar berteriak pada Rio di sebuah acara amal, suaranya terekam oleh wartawan yang berkerumun. Mereka sudah tidak lagi peduli dengan menjaga citra. Rio mencoba mencari dana talangan dari bank-bank lain, tetapi reputasinya yang tercoreng skandal korupsi membuat semua pintu tertutup. Para mitra bisnisnya yang dulu setia kini menjauh, tidak ingin terjerat dalam masalahnya. Beberapa bahkan mulai menuntut pembatalan kontrak atau kompensasi atas kerugian akibat reputasi Rio. Puncaknya terjadi ketika beberapa investor institusional besar secara resmi mengumumkan penarikan investasi mereka dari global media, diikuti oleh pengunduran diri beberapa eksekutif kunci perusahaan. Berita ini adalah pukulan telak. Global Media, perusahaan yang Rio bangun dengan susah payah dan kebanggaan, kini berada di ambang kebangkrutan. Titik balik. Rio menggelar konferensi pers darurat yang sangat emosional. Wajahnya tampak kusut, matanya merah, dan suaranya bergetar. Ia mengakui adanya masalah internal dan tantangan finansial yang tak terduga, namun tetap menyangkal tuduhan korupsi. Namun, masyarakat dan pasar tidak lagi percaya padanya. Kata-katanya terasa hampa. Dalam waktu singkat, nilai kekayaan Rio Prasetya menyusut drastis. Aset-aset mewahnya mulai disita oleh bank dan kreditor. Apartemen mewah, mobil-mobil sport, bahkan koleksi seni yang ia banggakan, semua lenyap. Gaya hidup mewah Rio dan Sarah yang dulu dipamerkan di mana-mana, kini terancam hancur. Mereka terpaksa pindah dari penthouse mewah ke sebuah apartemen yang jauh lebih kecil dan sederhana. Maya melihat foto-foto Rio yang kini tampak menua dan kelelahan, serta Sarah yang terlihat depresi, dalam laporan berita. Ia mengingat tawa mengejek Sarah di panggung penghinaan. Sekarang, tawa itu telah berubah menjadi tangisan ketakutan. Ini belum selesai, Maya, Ratna memperingatkan, meskipun ada kepuasan di matanya. Kehancuran finansial memang menyakitkan, tapi kehancuran sosial lebih mematikan bagi orang seperti Rio. Maya tidak merasakan euforia yang membabi buta. Ia merasakan kepuasan yang dingin, namun juga kesadaran akan beratnya harga sebuah pembalasan dendam. Ia telah bekerja tanpa lelah, mengorbankan segalanya, dan kini ia melihat hasilnya. Rio telah kehilangan sebagian besar kekayaannya, dan kini harus merasakan pahitnya hidup sebagai orang biasa, bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Permainan ini baru saja mencapai babak baru, dan Maya tahu, pukulan berikutnya akan jauh lebih personal dan menyakitkan bagi Rio dan Sarah. Keruntuhan finansial Rio telah menimbulkan gelombang kejut yang parah, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi Sarah. Mereka kini terpaksa hidup dalam kondisi yang jauh dari kemewahan yang dulu mereka pamerkan. Apartemen sederhana menggantikan penthouse megah, dan mobil-mobil mewah mereka diganti dengan transportasi umum atau taksi. Maya memantau kehancuran ini dengan kepuasan yang dingin. Namun, ia tahu bahwa bagi Rio, kehilangan uang saja tidak cukup. Pukulan terberat bagi pria seperti Rio adalah kehilangan pamor dan dukungan sosial. Orang seperti Rio hidup dari validasi orang lain, dari pengakuan statusnya, jelas Ratna kepada Maya, saat mereka menganalisis situasi. Ketika itu dicabut, dia akan merasa jauh lebih hancur daripada sekadar kehilangan uang. Maya dan Ratna mulai merancang strategi untuk mengisolasi Rio dan Sarah secara sosial. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi pintu yang terbuka untuk mereka di lingkaran elit yang dulu begitu Rio banggakan. Langkah pertama adalah memperkuat narasi negatif yang sudah terbentuk di media dan masyarakat. Maya menggunakan informasi yang ia dapatkan dari berbagai sumber, termasuk desas-desus internal global media yang kini tersebar, untuk memberikan tip anonim kepada jurnalis-jurnalis gosip dan kolumnis sosial. Kali ini, fokusnya bukan pada bisnis atau korupsi, melainkan pada karakter Rio dan Sarah. Tip ini menyoroti perilaku arogan Rio dan Sarah di masa lalu, bagaimana mereka memperlakukan karyawan dan rekan bisnis dengan semena-mena, atau bagaimana mereka sering bergosip dan meremehkan orang lain. Informasi-informasi ini bukan tuduhan kriminal, tetapi cukup untuk merusak citra mereka sebagai individu yang berintegritas dan patut dihormati. Contohnya, Maya membocorkan cerita tentang bagaimana Sarah pernah menghina seorang pelayan di sebuah restoran mewah, atau bagaimana Rio sering menunda pembayaran vendor kecil hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Kisah-kisah ini, yang awalnya hanya rumor, kini mendapat perhatian publik dan mulai menyebar seperti api. Orang-orang suka melihat sosok yang angkuh jatuh, komentar Ratna. Ini adalah pertunjukan publik, Maya.
buat mereka terlihat seperti penjahat yang pantas menerima hukuman sosial. Serangan maya juga menargetkan lingkaran pertemanan dan kolega Rio. Banyak dari mereka adalah pengusaha besar yang mengutamakan citra dan koneksi. Dengan Rio kini tercoreng skandal korupsi dan keruntuhan finansial, Maya memastikan bahwa mereka melihat Rio sebagai beban, bukan aset. Maya dan Ratna memanfaatkan jaringan Ratna yang luas di kalangan sosialita dan pebisnis lama. Mereka menyebarkan whispers campaign, kampanye bisik-bisik, tentang bagaimana berasosiasi dengan Rio dan Sarah sekarang bisa merusak reputasi. Kudengar Rio sedang dalam penyelidikan serius. Siapapun yang bergaul dengannya sekarang bisa ikut terseret. Bisik seorang wanita sosialita di telepon, yang tanpa ia sadari sedang didengar oleh salah satu informan Ratna. Sarah itu juga, dia hanya perusak rumah tangga. Lingkaran kita tidak butuh orang seperti mereka. Dalam acara-acara sosial yang dulu Rio dan Sarah selalu hadir sebagai tamu terhormat, kini mereka tidak lagi diundang. Jikapun mereka nekat datang, mereka akan disambut dengan tatapan dingin, bisikan-bisikan, atau bahkan dihindari secara terang-terangan. Mantan teman-teman mereka kini pura-pura tidak melihat, atau membuat alasan untuk pergi. Rio dan Sarah kini menjadi paria, orang buangan di dunia yang dulu mereka dominasi. Sarah, yang hidupnya sangat bergantung pada pengakuan sosial dan gaya hidup mewah, adalah yang paling terpukul oleh pengasingan ini. Ia mendapati dirinya sendirian. Teleponnya tidak berdering. Undangan pesta tidak datang lagi. Toko-toko desainer yang dulu menyambutnya dengan karpet merah kini, menatapnya dengan pandangan hambar. Titik balik. Tekanan sosial dan finansial yang terus-menerus mulai mengikis hubungan Rio dan Sarah. Mereka yang dulu tampil sebagai pasangan sempurna di depan umum, kini sering terlihat bertengkar hebat. Suatu malam, Maya melihat sebuah video amatir yang bocor ke media sosial. Video itu diambil di sebuah kafe sederhana, menunjukkan Rio dan Sarah sedang berdebat sengit. Sarah terlihat menangis histeris, menunjuk-nunjuk Rio. "Ini semua salahmu, Rio." Sarah berteriak, suaranya parau karena emosi. "Kau menghancurkan hidupku. Kau membuatku kehilangan segalanya. Teman-temanku, reputasiku, semuanya hilang karena masalah bisnismu yang kotor." Rio, yang biasanya mampu mengendalikan amarahnya, terlihat kelelahan dan putus asa. "Kau pikir ini mudah bagiku? Aku kehilangan segalanya juga. Ini bukan salahku sendiri." "Tentu saja salahmu. Kau yang serakah. Kau yang mengambil risiko bodoh dengan bisnis korupsimu itu. Aku hanya ingin hidup bahagia, Rio, dan kau merampasnya." Sarah menjerit, lalu melemparkan gelas minumannya ke dinding. Rio dan Sarah mulai saling menyalahkan atas kemalangan mereka, menyebabkan keretakan yang tak bisa diperbaiki dalam hubungan mereka. Cinta yang dulu mereka pamerkan, yang dibangun di atas ilusi kekuasaan dan kekayaan, kini runtuh di bawah tekanan. Mereka tidak lagi saling mendukung, mereka saling menyerang. Maya menyaksikan rekaman itu dengan campuran rasa puas dan sedikit ironi. Tawa mengejek Sarah di panggung penghinaan, kini berganti menjadi air mata kemarahan dan frustrasi. Rio, yang dulu mencampakkannya dengan arogan, kini hidup dalam kehinaan, dikucilkan oleh lingkungan sosialnya sendiri, dan disalahkan oleh wanita yang ia pilih untuk menggantikannya. Ini adalah pembalasan yang manis. Mereka telah kehilangan pamor, dukungan, dan kini, bahkan satu sama lain. Rio dan Sarah kini tidak hanya miskin secara finansial, tetapi juga miskin secara sosial dan emosional. Mereka sendirian, persis seperti bagaimana mereka membuat Maya merasa dulu. Maya tahu, inilah momen yang tepat. Panggung telah disiapkan. Permainan telah mencapai klimaksnya. Saatnya untuk berhadapan langsung, dan membiarkan mereka melihat siapa dalang di balik semua kehancuran ini. Dunia Rio dan Sarah telah berubah menjadi puing. Kehancuran finansial disusul dengan pengucilan sosial, telah membuat mereka terpojok dan putus asa. Rio tampak menua dalam hitungan bulan, sementara Sarah, yang dulu selalu tersenyum angkuh, kini tampak seperti boneka yang rusak, wajahnya sering bengkak karena tangisan. Maya, yang selama ini bergerak di balik bayangan, tahu bahwa saatnya telah tiba untuk muncul ke permukaan. Ia ingin mereka melihat siapa yang telah menarik benang-benang kehancuran mereka. "Ini adalah puncaknya, Maya," ujar Ratna, tatapannya serius. "Bagian tersulit adalah menahan diri untuk tidak terbawa emosi saat kau menghadapi mereka. Tetaplah menjadi es." Maya telah merencanakan pertemuan ini dengan sangat cermat. Ia ingin itu terjadi di tempat yang memiliki makna simbolis. Sebuah tempat di mana mereka tidak bisa melarikan diri, dan di mana ia memiliki kendali penuh. Ia memilih sebuah lelang aset-aset Rio yang diselenggarakan oleh bank untuk melunasi utang-utangnya. Ini adalah panggung yang sempurna,
di mana Rio dan Sarah akan dipaksa menyaksikan sisa-sisa kemegahan mereka dijual satu persatu. Dengan identitasnya sebagai Maria Dewi, seorang analis investasi yang sukses, Maya menghadiri lelang tersebut. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipulas dengan riasan tipis yang menonjolkan mata tajamnya. Ia memancarkan aura kepercayaan diri dan kesuksesan yang kontras dengan kondisi Rio dan Sarah. Lelang itu diadakan di sebuah aula serbaguna yang tampak kaku dan dingin. Rio dan Sarah duduk di barisan depan, tampak lesu. Rio menatap lantai dengan tatapan kosong, sementara Sarah, dengan wajah pucat, sesekali melirik sinis ke arah kerumunan kecil pembeli. Mereka tampak seperti dua hantu dari masa lalu, dikelilingi oleh puing-puing kejayaan yang membusuk. Maya menyaksikan dengan tenang ketika barang-barang Rio dilelang. Lukisan-lukisan mahal, perabot antik, perhiasan, bahkan jam tangan mewah Rio. Setiap kali palu berbunyi, seolah menandai satu lagi bagian dari kehidupan Rio yang lenyap. Maya tidak mengajukan tawaran untuk barang-barang itu. Ia tidak menginginkan sisa-sisa kehidupan Rio. Ia ingin kehancuran Rio yang utuh. Ketika sebuah jam tangan berlian milik Sarah dilelang, jam tangan yang dulu Maya tahu Rio berikan padanya sebagai hadiah mahal, Sarah mencengkeram lengan Rio, matanya berkaca-kaca. Jangan biarkan, Rio, itu pemberianmu. Rio hanya bisa menatap tak berdaya. Aku tidak bisa, Sarah. Kita tidak punya uang. Melihat keputusasaan mereka, Maya tahu ini adalah momennya. Ia berdiri, melangkah perlahan menuju barisan depan tempat Rio dan Sarah duduk. Setiap langkahnya terasa penuh kuasa, mengukir jejak di keheningan aula. Rio dan Sarah terlalu tenggelam dalam kesedihan mereka, sehingga tidak menyadari kehadirannya pada awalnya. Ketika Maya berdiri tepat di samping mereka, Rio mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan cekung bertemu dengan tatapan Maya yang tenang. Seketika, ekspresi Rio berubah. Dari kelelahan, menjadi keterkejutan, lalu syok. Maya, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tidak mengenalinya pada awalnya. Maya yang ia ingat adalah wanita rapuh yang ia hancurkan di panggung. Wanita di hadapannya kini adalah sosok yang berbeda, memancarkan kekuatan dan ketenangan yang menakutkan. Sarah, yang tadinya menunduk, mengangkat kepalanya mendengar nama itu. Mata Sarah membelalak melihat Maya. Wajahnya yang pucat kini semakin memucat, nyaris kehijauan. Ia mengenali tatapan itu, tatapan yang ia pikir telah ia padamkan dengan tawa mengejeknya. Tawa itu kini berbalik menghantuinya. Maya tidak tersenyum. Ia menatap Rio dan Sarah dengan sorot mata yang dingin, tanpa emosi, namun dipenuhi kepastian. Halo, Rio. Halo, Sarah. Suaranya rendah, namun jelas dan penuh kekuatan. Rio mencoba menemukan suaranya, mencari alasan. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau? Maya memotongnya dengan nada datar. Aku di sini untuk menyaksikan. Menikmati pemandangan yang indah ini. Ia melambaikan tangannya ke sekeliling aula lelang, ke arah barang-barang mereka yang dijual. Kau tahu, pemandangan kejatuhan. Aku sangat menyukainya. Sarah, akhirnya menemukan suaranya, meskipun bergetar. Kau sudah gila. Kau pasti bahagia melihat kami menderita, kan? Itu yang kau inginkan? Maya mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya menjadi lebih tajam. Oh, jauh lebih dari sekadar bahagia, Sarah. Ini adalah sebuah mahakarya. Dan kau bertanya apa yang aku inginkan? Aku ingin kalian tahu siapa yang membuatnya. Rio mengerutkan kening. Apa maksudmu? Maya tersenyum, senyum yang sama sekali tidak hangat, melainkan penuh kejam. Kau pikir semua ini terjadi begitu saja? Bisnismu bangkrut, reputasimu hancur, teman-temanmu meninggalkanmu. Kau pikir itu semua hanya kebetulan? Mata Rio membelalak. Ia mulai memahami. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin punya kekuatan sebesar itu. Kau meremehkanku, Rio, Maya berkata, nadanya semakin dingin. Kau pikir setelah kau mencampakkanku di depan umum, aku akan pulang dan menangis selamanya? Kau pikir aku akan pasrah menerima takdir yang kau berikan padaku? Ia menoleh ke arah Sarah, yang kini tampak gemetar ketakutan. Dan kau, Sarah, kau tertawa, kan? Kau mengejekku. Kau mengira kau telah menang. Kau mengira kau telah mendapatkan segalanya. Maya mendekatkan wajahnya sedikit ke Sarah. Aku melihat tawa itu. Tawa itu memberiku kekuatan. Kekuatan untuk menjatuhkan kalian berdua, satu persatu, sampai kalian tidak punya apa-apa lagi. Sarah kini terisak pelan,
bahunya bergetar. Wajahnya yang dulu angkuh kini menunjukkan ketakutan murni. Kau monster. Monster? Maya mengangkat alisnya. Aku hanya membalas apa yang kalian tanam. Kalian merenggut hidupku, kehormatanku, masa depanku. Dan aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dan sedikit lebih banyak. Rio kini bangkit, matanya dipenuhi kemarahan bercampur kepanikan. Kau yang melakukannya. Kau yang membocorkan rahasia lama itu. Kau yang menghancurkan perusahaanku. Maya mengangguk pelan, tanpa rasa bersalah. Tentu saja aku. Siapa lagi? Aku melihat celah, aku punya niat, dan aku punya kemampuan. Aku belajar dari yang terbaik. Ia melirik ke belakangnya, seolah Ratna sedang berdiri di sana, mengangguk setuju. Setiap kontrak yang gagal, setiap saham yang anjlok, setiap teman yang menjauhi kalian, itu semua adalah sentuhan tanganku. Rio kini berdiri di depannya, dadanya naik turun dengan cepat. Ia ingin menyerang Maya, ingin membungkamnya, tetapi ia tidak punya daya. Maya yang berdiri di hadapannya bukan lagi wanita lemah yang bisa ia injak-injak. Ia adalah entitas yang kuat, yang telah menghancurkan segalanya dengan perhitungan dingin. Sarah, yang dulu tertawa, kini pucat pasi dan ketakutan. Ia menatap Rio, lalu menatap Maya, menyadari bahwa mereka telah meremehkan wanita yang mereka buang. Wanita yang kini berdiri di hadapan mereka sebagai hakim dan algojo. Titik balik. Rio dan Sarah menyadari bahwa mereka telah meremehkan Maya, dan kini harus membayar mahal. Tidak ada lagi jalan kembali. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mereka telah melihat wajah sang pembalas dendam, dan itu adalah wajah wanita yang pernah mereka hancurkan. Maya tersenyum puas, senyum yang sama dinginnya dengan es. Nikmati sisa pertunjukannya. Masih ada banyak hal yang akan kalian rasakan. Ini belum berakhir, Rio. Ini baru awal dari pembayaran kalian. Setelah konfrontasi dilelang, Rio dan Sarah terhuyung-huyung keluar dari aula, terpukul dan hancur. Bukan hanya karena kehilangan sisa-sisa harta mereka, tetapi karena realisasi pahit bahwa Maya, wanita yang mereka remehkan dan campakan, adalah dalang di balik semua kehancuran mereka. Ketakutan dan keputusasaan kini menjadi teman setia mereka. Maya menyaksikan mereka pergi dari jauh, tanpa ada lagi gejolak emosi yang membara. Rasa puas itu ada, dingin dan mematikan, tetapi bukan kegembiraan yang meluap-luap. Ia tidak merasa gembira melihat mereka menderita, melainkan merasakan sebuah keadilan yang telah ditegakkan. Ia telah mengambil kembali kendali narasi hidupnya. Hidup Rio dan Sarah pasca lelang berubah menjadi neraka. Dengan aset yang disita, dan tanpa koneksi yang bisa menyelamatkan mereka, mereka terpaksa hidup di apartemen kecil yang kumuh, jauh dari peradaban elit yang dulu mereka kenal. Listrik sering mati, air keruh, dan tetangga mereka adalah orang-orang biasa yang tidak peduli dengan siapa mereka dulu. Mereka harus belajar naik angkutan umum, memasak sendiri, dan berbelanja di pasar tradisional. Sebuah realitas yang sangat asing dan menjijikkan bagi Sarah. Sarah, yang dulunya kecanduan belanja barang mewah dan perawatan kecantikan, kini menderita paling parah. Kulitnya kusam, rambutnya acak-acakan, dan matanya selalu sembab. Ia sering terlihat menangis, meratap, dan menuduh Rio atas semua kemalangan mereka. Pertengkaran mereka menjadi semakin sering dan brutal, seringkali berakhir dengan barang pecah atau suara benturan. Aku benci kamu, Rio. Aku benci hidup ini. Sarah menjerit suatu malam, suaranya parau. Kamu janji akan memberiku hidup mewah. Kamu janji akan selalu menjagaku. Tapi lihat sekarang, kita tidak punya apa-apa. Semua karena kebodohanmu. Rio, yang jiwanya juga telah hancur, tidak lagi mampu membela diri. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke dinding. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakan mantan CEO perusahaan bangkrut yang tercoreng skandal korupsi. Nama Rio Prasetya kini identik dengan penipu dan orang yang tidak bisa dipercaya. Maya sesekali mendapat laporan dari Ratna tentang keadaan Rio dan Sarah. Ratna memiliki mata dan telinga di mana-mana. Rio mencoba melamar kerja di perusahaan kecil, tapi mereka menolaknya. Sarah mencoba menjual barang-barang lamanya di pasar loak, tapi tidak ada yang mau membeli dengan harga tinggi. Lapor Ratna suatu hari, nadanya datar. Ada juga konsekuensi hukum yang mulai menjerat Rio. Dengan bukti-bukti yang diserahkan Pak Herman, dan penyelidikan yang kini dilakukan oleh pihak berwenang, kasus korupsi Rio mulai diproses. Surat panggilan pengadilan mulai berdatangan. Rio harus menghadapi tuntutan hukum atas penipuan dan penggelapan dana. Maya tidak lagi merasakan haus darah. Ia telah mencapai tujuannya. Rio dan Sarah menderita. Mereka telah kehilangan segalanya,
dan mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Suatu sore, Maya kebetulan melihat Rio di sebuah stasiun kereta. Rio tampak kurus, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi kumis tipis yang tidak terawat. Ia duduk di bangku, menunduk, dengan tas lusuh di pangkuannya. Ia terlihat seperti orang biasa yang terlunta-lunta, jauh dari CEO glamor yang dulu ia kenal. Maya memandangnya dari kejauhan. Tidak ada lagi kemarahan yang membakar. Hanya ada kesedihan yang samar untuk seorang pria yang pernah ia cintai dan seorang diri menghancurkan dirinya. Itu adalah pemandangan yang dingin dan menyedihkan. Titik balik. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang untuk Rio. Setelah serangkaian persidangan yang melelahkan, Rio Prasetya dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan korupsi dan penipuan. Ia dijatuhi hukuman penjara. Berita itu menjadi headline utama. Foto Rio yang diborgol dan dikawal petugas kepolisian terpampang di semua media. Ini adalah puncak kehancurannya yang paling memalukan. Rio, yang dulunya adalah simbol kesuksesan, kini menjadi simbol kejatuhan dan kejahatan. Sarah, yang mendengar kabar itu, terlihat di sebuah acara televisi sedang diwawancarai secara doorstop. Ia menangis histeris di depan kamera, memohon belas kasihan. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak terlibat. Saya hanya korban. Dia menjebak saya. Ia mencoba meyakinkan publik bahwa ia tidak bersalah, namun tidak ada yang percaya padanya. Tawa mengejek yang pernah ia lempar ke Maya kini berbalik menjadi tangisan, bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena ketakutan akan masa depannya yang tidak pasti. Ia telah kehilangan Rio, dan kini ia harus menghadapi hidup sendirian dalam kemiskinan dan penyesalan. Maya menonton berita itu di rumah Ratna. Ratna meliriknya, mencari reaksinya. "Bagaimana perasaanmu, Maya?" tanya Ratna. "Apakah ini yang kau inginkan?" Maya terdiam sejenak. Ia melihat wajah Rio yang hancur, dan Sarah yang menangis terseduh-seduh. Ia mengingat kembali malam penghinaan itu, rasa sakit yang menusuk, dan sumpah balas dendamnya. Ia telah mencapai semua itu. Mereka telah membayar mahal. Aku tidak merasakan kepuasan murni, Nyonya," jawab Maya jujur, suaranya pelan. "Aku merasakan keadilan. Dia pantas mendapatkannya. Sarah juga. Tapi, ini tidak membuatku merasa lengkap." Ratna mengangguk. "Itulah perbedaan antara dendam dan kebahagiaan sejati, Maya. Dendam hanya bisa memberimu kepuasan sesaat. Kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu, dari apa yang kau bangun setelah kehancuran." Maya memejamkan mata. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merencanakan kehancuran Rio. Setiap langkah, setiap detail, setiap pengorbanan, semuanya demi momen ini. Dan kini, setelah semua selesai, ada kekosongan yang samar. Ia telah membalaskan dendamnya, dan harga dirinya telah kembali. Tapi ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak akan ditemukan dalam penderitaan orang lain. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Beban berat di pundaknya telah terangkat. Ia telah menutup bab pahit dalam hidupnya. Kini, ia bebas. Bebas untuk melangkah maju, membangun hidup baru, dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang bukan dibangun di atas kehancuran orang lain, tetapi di atas fondasi kekuatan dan kemandiriannya sendiri. Setelah badai berlalu, setelah debu kehancuran Rio dan Sarah mengendap, Maya menemukan dirinya berdiri di tengah keheningan yang asing namun menenangkan. Tujuan yang selama ini membakar hatinya, balas dendam, telah tercapai. Rio mendekam di penjara, Sarah hidup dalam kemiskinan dan penyesalan, dan nama mereka tercoreng selamanya. Namun, seperti yang Ratna katakan, dan seperti yang Maya rasakan sendiri, kehancuran orang lain tidak serta-merta mengisi kekosongan dalam dirinya. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi kini ia harus memenangkan perang untuk menemukan kedamaian batinnya sendiri. Hari-hari setelah Rio di penjara terasa aneh. Adrenalin yang selama ini memacunya mereda. Malam-malam yang dulu ia habiskan untuk merencanakan dan bekerja keras, kini terasa kosong. Ia menyadari bahwa dendam telah menjadi tujuan hidupnya selama ini, dan tanpa itu, ia harus menemukan arah baru. "Sudah waktunya bagimu untuk melepaskan, Maya," kata Ratna suatu pagi, saat mereka menikmati teh di beranda rumah tua Ratna. "Dendammu telah terbalaskan. Sekarang, bebaskan dirimu." Ratna, yang dulunya keras dan dingin, kini menunjukkan sisi yang lebih lembut. Ia bangga pada Maya, pada transformasinya. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan Maya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Maya mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia masih bekerja di Zenith Capital,
di mana ia telah naik pangkat dan diakui sebagai salah satu analis paling cerdas dan terampil. Ia tidak lagi menggunakan nama Maria Dewi secara eksklusif. Perlahan, dengan reputasi barunya, ia mulai memperkenalkan diri sebagai Maya Kirana, nama tengahnya yang ia gunakan untuk melambangkan awal yang baru. Ia tidak menyembunyikan masa lalunya sepenuhnya, tetapi ia menjadikannya sebagai bukti kekuatan dan ketahanan, bukan aib. Ia menginvestasikan sebagian dari uang yang ia dapatkan dari kesuksesannya di pasar saham, hasil dari semua pembelajaran kerasnya, ke dalam sebuah bisnis sosial kecil. Ia mendirikan sebuah yayasan yang membantu wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan finansial dan emosional, memberikan mereka pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan hukum agar bisa bangkit kembali. Ia menggunakan pengalamannya sendiri untuk membimbing mereka, mengajarkan mereka bagaimana membangun kekuatan dari puing-puing kehancuran. Aku tidak ingin ada wanita lain yang merasakan apa yang kurasakan, katanya suatu hari kepada Ratna. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa ada jalan keluar. Ratna seringkali bergabung dengannya dalam proyek yayasan ini, memberikan saran strategis dan menghubungkan Maya dengan jaringannya. Melalui yayasan ini, Maya menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi mengejar kehancuran, melainkan membangun harapan. Maya juga mulai membangun kembali kehidupan sosialnya, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi tertarik pada lingkaran sosial elit yang dangkal. Ia mencari hubungan yang tulus, dengan orang-orang yang menghargai dirinya apa adanya, bukan karena status atau kekayaannya. Ia berteman dengan rekan-rekan kerja yang berintegritas, dengan sukarelawan di yayasannya, dan bahkan dengan beberapa klien kecil yang jujur. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk hobinya yang dulu ia tinggalkan, membaca buku-buku sastra, melukis, dan menjelajahi alam. Ia belajar meditasi untuk menenangkan pikirannya yang dulu selalu diselimuti rencana dan strategi. Perlahan tapi pasti, rasa pahit dan kekosongan dalam dirinya mulai tergantikan oleh kedamaian dan rasa syukur. Suatu sore, Maya duduk di taman, menikmati sinar matahari. Ia menerima sebuah kartu ucapan dari Pak Herman. Mantan kepala keuangan itu kini hidup lebih tenang, beban rahasianya telah terangkat, dan ia mengucapkan terima kasih karena Maya telah membantunya mencari keadilan. Maya tersenyum. Itu adalah salah satu hasil yang paling memuaskan dari semua perjuangannya. Tidak ada lagi bayang-bayang Rio dan Sarah yang menghantuinya. Mereka telah menjadi bagian dari masa lalu yang memberinya pelajaran berharga. Ia tidak melupakan rasa sakitnya, tetapi ia tidak membiarkannya mendefinisikan dirinya. Rasa keadilan yang ia cari telah ia dapatkan, dan kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang kebebasan dan kemandirian. Kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, dan kemandirian untuk membangun kebahagiaannya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Maya melihat ke depan dengan pandangan cerah. Masa depannya kini terbentang luas, penuh dengan kemungkinan baru. Ia tidak lagi mencari cinta romantis dengan tergesa-gesa. Ia tahu bahwa ia harus mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia telah menemukan kekuatan dalam kerapuhannya, kebijaksanaan dalam penderitaannya, dan tujuan dalam kehancurannya. Bab baru dalam hidupnya telah dimulai. Maya, sang mantan istri yang pernah hancur dan membalas dendam, kini adalah seorang wanita yang utuh, kuat, dan siap untuk babak selanjutnya dalam hidupnya, yang dipenuhi dengan kedamaian, tujuan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia telah menemukan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menjatuhkan musuh, melainkan membangun kembali dirinya menjadi versi yang lebih baik dan lebih kuat.